hari ini masih bisa ketemu di Zoom, teman-teman, pagi-pagi ya. Alhamdulillah. Dan kita sudah memasuki hari keberapa nih? Hari keempat atau kelima gitu. Bulan Ramadan ada beda-beda kita. Tapi alhamdulillah kita bisa ketemu hari ini, dan saya juga masih melihat teman-teman yang kemarin dari kelas pertama dan kedua sudah gabung, hari ini juga tetap bergabung. Ini salah satu tanda bahwa kelas yang diadakan ini ngaji psikologi menarik untuk diikuti. Dan tidak lupa bersolawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang atas berkat rahmat Allah melalui Nabi Muhammad kita bisa mengenal orang-orang terdahulu, kita bisa mengenal orang-orang soleh, dan juga lebih-lebih mengenal para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum Nabi Muhammad. Dan hari ini kita akan belajar dari salah satu nabi, yaitu Nabi Soleh alaihissalam. Yang saya hormati Abah Asep, terima kasih banyak Abah sudah menemani kita, sudah bergabung juga hari ini. Semoga Allah melimpahkan kesehatan dan kebahagiaan kepada Abah Asep. Dan yang saya hormati juga, sudah hadir belum ini? Ada Dewan Pembina kita, Kang Adang. Kang Adang sudah gabung. Kemudian Kang Riki Firmansyah. Yang saya hormati juga Teh Hena Rustiana. Kemudian yang saya hormati teman-teman yang menyalakan videonya. Jadi supaya teman-teman silakan nyalakan videonya. Yang tidak menyalakan tidak apa-apa kalau tidak bisa ya teman-teman ya. Saya yakin teman-teman juga mendengarkan dari sana. Mungkin ya agak susah memang menyalakan video pada saat wajah kita tidak prima ya. Belum mandi, belum make up. Kalau Teh Hena kayaknya subuh-subuh udah make up itu. Tahu aja Kak Ojan. Baik. Kalau Teh Hena apa namanya tidur aja dia, ini make up-an dulu, mau tidur aja. Baik teman-teman, selamat datang di kelas ngaji psikologi dari kisah-kisah Nabi. Dan hari ini kita akan, sekali lagi saya sampaikan, hari ini kita akan belajar dari kisah Nabi Soleh bersama Abah Asep. Pagi ini sedikit mereview teman-teman. Ini kelas ketiga yang diadakan KMI bersama API Himsi. Dan kemarin kita sudah membahas mulai Nabi Adam, Nabi Nuh, dan Nabi Hud. Jadi teman-teman nanti bisa, mungkin kalau di grup sahabat KMI akan di-share mungkin ya rekaman video sebelumnya, nanti bisa disimak kembali. Dari awal kita sudah belajar sama-sama tentang mulai dari Nabi Adam. Dan yang menarik dari pembahasan kemarin, saya langsung nyari di YouTube gitu. Abah Asep cerita ke kita bahwa ternyata ada penelitian dari Joseph Campbell di bukunya The Power of Myth sama Hero with 1,000 Faces. Teman-teman nanti bisa cari juga di YouTube gitu. Jadi ada rupanya hero's journey yang setiap pahlawan, setiap tokoh hebat di masa lalu itu ternyata punya kesamaan tahapan hidup gitu. Dan itu kalau kita copy ke kehidupan kita juga tidak menutup kemungkinan bisa menjadi hero. Kemudian Abah Asep membahas Nabi Nuh, ya, bagaimana ada kesadaran kolektif gitu. Kemudian Nabi Hud kemarin juga, dan hari ini kita akan belajar tentang salah satu nabi yang mungkin tidak sepopuler nabi lain ya, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, tapi juga ceritanya ternyata banyak juga berseliweran di ayat-ayat Al-Qur'an. Salah satu yang populer adalah di surah Asy-Syams ayat 11 sampai 13, saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kadzabat Samud bitagwaha idzim ba'atsa ashqaha faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha. Fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wa la yakhafu 'uqbaha. Dan itu ayat yang cukup populer yang kita baca setiap sholat duha.
Baik teman-teman, tidak berpanjang lebar karena Abah sudah hadir di sini dan kita akan 1 jam ke depan ya untuk belajar dengan Abah Asep. Jadi kepada Abah Asep kami persilakan Abah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian yang ikutan sama-sama nih kita belajar lagi jadi ngaji psikologi dari kisah Nabi. Ada 2 buku ya, dua kitab lah kalau di pesantren itu yang memang kitab ini berbicara tentang Nabi dan kedua-duanya adalah ahli tafsir. Yang satu adalah cukup dikenal saya rasa Qasasul Anbiya dari Ibnu Katsir. Saya rasa sudah ada terjemahannya itu. Yang kedua adalah dari Tarikhul Anbiya dari Khatib Al-Baghdadi. Itu pun bisa sudah ada terjemahannya setahu saya itu. Jadi itu bisa kita cari bersama-sama untuk Anda pelajari yang sebagai rujukan dari apa yang kita kaji hari ini. Memang Nabi Solih ini, Nabi Solih alaihissalam ini adalah kalau kita cermati mungkin banyak yang kisahnya nggak begitu banyak hafal gitu ya. Barangkali saya coba buatlah kisah ringkasannya. Jadi Nabi Solih ini adalah beliau adalah berada dalam kaum Samud. Samud itu sendiri adalah nama berarti moyangnya dari Nabi Solih. Dan Nabi Solih ini sendiri adalah orang yang sebenarnya di kalangan kaum Samud itu dianggap relatif terpandang. Artinya juga bahasanya dikenal sangat santun. Kemudian juga apabila beliau itu diajak berdebat, tetap penggunaan kalimatnya, penggunaan kata-katanya adalah penggunaan kata-kata yang baik. Bagi teman-teman yang pernah pesantren dan belajar tentang ilmu-ilmu kebahasaan, kita mengenal ada yang namanya uslub. Jadi bahasa, penggunaan gaya bahasa atau penggunaan bahasa bagaimana Nabi Solih menjawab kepada kaumnya pun adalah termasuk bahasa-bahasa yang indah, bahasa-bahasa yang lemah lembut dan bahasa-bahasa yang mengena kepada orang-orang di sana. Nah, karena kebaikan akhlaknya ini juga bahwa Nabi Soleh ini diharapkan oleh kaumnya itu sendiri menjadi salah satu bagian dari elitnya ya kaum Samud gitu. Walaupun memang kaum Samud ini mirip dengan kaum Ad, yaitu mereka adalah menyekutukan Allah dan mereka adalah tetap berada di dalam penyembahan berhala-berhala yang memang berhala-berhala itu awalnya adalah tradisi awalnya adalah merupakan perwujudan dari orang-orang soleh di zaman lampau. Nah, jadi kalau kita cermati di sini adalah bahwa Nabi Soleh juga mengingatkan mereka ya dengan cara-cara yang baik gitu, tetapi ajakan-ajakan untuk mengingat itu sendiri selalu ditolak. Nah, sampai di dalam suatu upacara, mungkin upacara keagamaannya kaum Samud ini sendiri, mereka kemudian berbantah-bantahan dengan Nabi Solih. Artinya adalah kalau Tuhanku yang benar, gitu ya, maka engkau akan mendapatkan azab dari Tuhanku. Tapi kalau Tuhanmu yang benar, maka Tuhanmu adalah bisa mengeluarkan dari batu ini. Jadi ada sebuah gunung batu dan akan keluar dari batu ini adalah unta yang dikategorikannya untanya sedang hamil, berwarna tertentu dengan tinggi sekian, ya, dengan panjang sekian. Dan mereka membuat kriteria untuk unta yang barangkali menurut mereka sendiri adalah sangat mustahil. Dan pada saat yang sama ketika ada tantangan seperti itu, Nabi Solih mengatakan, jadi apabila misalnya saja memang terjadi, apakah engkau akan beriman? Apakah engkau akan mengikuti ajakan-ajakan? Apakah engkau kemudian akan mulai menghentikan dari memerangi ajakan-ajakan? Dan mereka sepakat bahwa kalau misalnya itu terjadi,
bahwa Tuhanmu mampu melakukan apa yang kami minta, gitu ya, maka akan aku lakukan gitu, apa yang kau inginkan. Dan apa yang kemudian terjadi adalah bahwa kaum Samud ini juga berdoa gitu kepada Tuhan mereka supaya apa yang didoakan nantinya oleh Nabi Solih kepada Tuhannya itu juga digagalkan gitu. Dan Nabi Solih berdoa, sholat dan berdoa, dan kemudian juga adalah muncullah dari gunung batu itu adalah unta yang ciri-cirinya adalah diinginkan oleh kaum Samud ini. Dan sebagian dari kaum Samud ini, pemuka-pemuka kaum Samud ini kemudian beriman, dan ada beberapa orang dari kaum Samud itu sendiri, para pembesarnya yang ingin beriman tetapi juga dihalang-halangi oleh pembesar-pembesar lainnya. Bahkan di dalam beberapa syair dinyatakan bahwa alangkah ruginya orang-orang yang kemudian juga karena diiming-imingi kedudukan itu untuk kemudian menerima kebenaran. Dan sejak itu adalah Nabi Solih mengatakan bahwa unta ini adalah akan di situ ada sumur, unta ini adalah akan minum dari sumur ini 1 hari, dan kalian kemudian juga mempunyai kesempatan untuk mengambil air dari sumur 1 hari yang lain. Jadi ada gilirannya lah. Mungkin giliran hari ini misalnya adalah si unta minum, dan giliran esoknya adalah masyarakat kaum Samud bisa menggunakan air itu. Nah, dan kaum Samud ini sendiri mendapatkan berbagai kebermanfaatan dari adanya unta ini ya. Jadi dari mulai misalnya saja susunya unta ini yang bisa diminum oleh satu kaum itu. Kemudian juga mereka juga mendapatkan misalnya saja dari bulunya unta ini gitu ya. Kemudian dari kotoran-kotorannya unta ini gitu untuk pemupukan dan segala macam di sana. Dan sampai suatu masa ada di kalangan kaum Samud ini, ada pemuda-pemuda kaum Samud ini sendiri yang memang suka meminum khamar, kemudian mereka digoda oleh seorang perempuan ya. Jadi ada 2 orang perempuan di situ yang menggoda para pemuda ini, dan mereka khamar, dan mereka mengatakan, sayang khamar ini tidak begitu asik karena tidak bisa dicampur air. Sementara hari ini adalah hari di mana aku tidak memungkinkan mengambil air karena ini adalah gilirannya unta. Alangkah bagusnya kalau misalnya kita bisa membunuh si unta itu. Nah, kemudian orang-orang ini membuat kesepakatan, 2 orang laki-laki ini, kemudian dia mengajak 7 orang lainnya, sehingga 9 orang ini mereka melakukan permupakatan untuk melakukan penyembelihan atau pembunuhan terhadap unta ini. Dan akhirnya terjadilah unta ini terbunuh ya. Unta ini kemudian disembelih oleh mereka, kemudian dagingnya dibagi-bagikan di antara mereka begitu. Nah, dan di dalam kisah itu juga dikisahkan bahwa Nabi Soleh menyatakan kepada kaum Samud bahwa bersukarialah gitu ya, bersenang-senanglah kalian, dan kalian memiliki waktu 3 hari sampai azab itu datang. Dan beliau mengatakan juga bahwa orang-orang ini akan berubah wajah gitu di hari pertama setelah penyembelihan itu, akan wajah mereka menjadi kuning, hari keduanya menjadi merah, dan hari ketiganya menjadi hitam. Dan mereka berusaha menggagalkan gitu, mereka berusaha melakukan pembunuhan terhadap Nabi Soleh ini dengan adanya ancaman seperti itu. Nabi Soleh kemudian juga adalah bersembunyi ya tetap di kaum Samud. Jadi ada beberapa kaum Samud meskipun mengingkari beliau, tetapi juga mereka juga melihat karena akhlak Nabi Soleh ini baik, ada beberapa yang bawa orang ini dalam perlindunganku. Sehingga hari pertama tidak terjadi pembunuhan itu. Dan orang itu melihat bahwa wajah yang 9 orang ini besoknya juga udah berubah warna. Menjadi kuning, ya, menjadi merah. Kemudian hari ketiganya menjadi hitam. Dan pada waktu itu Nabi Soleh bersama kaumnya adalah keluar dari tempat itu, keluar dari area itu, keluar dari lokasi itu. Dan pada saat itulah terdengar suara menggelegar gitu ya, suara petir. Dan orang-orang yang ada di kaum Samud itu sendiri adalah meninggal dunia, kecuali 1 orang wanita yang berlari-lari, dan seorang wanita ini adalah
orang yang sangat melakukan sangat membenci adalah Nabi Soleh, dan dia berteriak ke sana kemari menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di kaum ini, dan kemudian juga adalah yang menjadi menarik bahwa yang si perempuan itu akhirnya meninggal dunia. Dan ada satu orang, ya, jadi ada satu orang yang masih hidup dari kaum Samud ini, dan kebetulan beliau ini adalah sedang berada di tanah haram, dan pada waktu dia pulang kembali ke daerah kaum Samud ini, dia pun mati mendapatkan azab yang sama. Dan setelah itu Nabi Hud berangkat, ya, dalam beberapa kisah itu digambarkan adalah ke daerah Syam, dan dia mencari andai kata saja ada orang-orang yang beriman gitu ya, yang beriman selain orang-orang yang memang mampu gitu ya mengikuti beliau itu sendiri. Dan dia menemukan sejumlah orang-orang beriman gitu walaupun sedikit di beberapa daerah yang dia kunjungi. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kalau kita cermati dari kegiatan apa yang dilakukan atau tindak tanduk ya yang dilakukan oleh Nabi Soleh ini, Nabi Soleh ini sendiri, jadi kita mengamati ya, jadi bagaimana Nabi Soleh itu sendiri berarti dibandingkan Nabi Hud gitu ya, Nabi Hud kan dipandang sebelah mata gitu ya, dipandang sebelah mata lah oleh kaum Ad-nya itu sendiri. Artinya juga bukanlah dianggap sebagai orang-orang yang berada di dalam kalangan elit. Nah, kalau kita lihat ini, Hud ini adalah orang-orang yang diharapkan. Artinya juga orang yang sebenarnya di kalangan-kalangan elit kaum Samud itu sendiri dipandang Nabi Hud ini sendiri adalah orang yang diharapkan menjadi bagian dari mereka. Ya, karena berbagai macam, tentunya saja dari rupanya, tindak tanduknya, akhlaknya. Dan kaum Samud ini dibandingkan kaum Ad ya, dari segi peradaban juga relatif lebih tinggi. Artinya mereka sudah mampu membuat bangunan-bangunan yang indah dengan melakukan pemahatan terhadap batu-batu yang ada, atau barangkali kalau kita sekarang itu gunung-gunung batu yang mereka pahat dan mereka buat itu menjadi rumah-rumah mereka. Nah, dan juga cukup banyak juga yang namanya dalam beberapa riwayat-riwayat lain ya ditemukan juga bahwa yang namanya banyak yang namanya emas yang memang mereka miliki gitu di kaum ini. Jadi kaum ini adalah kaum yang cukup kaya raya. Nah, kalau kita lihat adalah artinya memang perbedaan antara barangkali dari kisah ini kalau dari para pelakunya ya antara Nabi Nuh, Hud, dan Nabi Soleh. Nabi Nuh adalah disepelekan gitu ya oleh kaumnya. Nabi Hud juga sama gitu ya. Karena barangkali juga adalah bahwa kamu bukan orang-orang yang setingkat dengan aku. Ya, kamu bukan orang yang layak aku dengar. Gitu. Nah, Nabi Soleh ini adalah orang yang layak mereka dengar sebetulnya. Dan mereka juga berharap bahwa orang ini adalah dari segi harkat, kedudukan, dan segala macamnya juga dalam mendekati mereka. Nah, problemnya adalah Hud adalah mengajak mereka untuk meniadakan ilah-ilah yang lain kecuali Allah. Dan mereka nggak mau terima, dan mereka adalah berbantah-bantahan, dan dalam perbantah-bantahannya adalah kalau Tuhanmu mampu melakukan ini, gitu ya, maka aku akan beralih. Akan tetapi itu cuman kalimat janji, tinggal janji saja gitu ya. Janji hanya di bibir saja. Yang terjadi adalah ternyata ya tidak. Gitu. Tetap saja mereka melakukan pembangkangan. Nah, apa yang barangkali bisa kita pelajari? Jadi aspek psikologi apa sih kalau misalnya kita belajar aspek psikologi itu yang barangkali relevan dengan kisah ini, gitu ya. Ada seorang tokoh psikologi namanya Gordon Allport ya. Jadi Allport itu pernah menulis sebuah risalah berkaitan dengan orientasi religius atau religious orientation. Apa yang dimaksud dengan orientasi religius itu adalah bagaimana cara seseorang memandang keberagamaan. Dan di dalam orientasi religius itu, Allport memperkenalkan dua istilah. Ada orientasi religius ekstrinsik, ada orientasi religius intrinsik. Apa yang dimaksud dengan orientasi religius ekstrinsik adalah
ketika seseorang memandang, jadi ketika seseorang memandang agama atau keberagamaan atau dari mulai cara berpikir keagamaan, dari mulai cara emosi keberagamaan, dari tindak tanduk keagamaan dipandang sebagai tools, sebagai alat, ya, sebagai sarana dalam rangka mencapai tujuan-tujuan pribadi dia, dalam rangka mencapai ego-ego kepribadian pribadinya dia, dalam rangka memperoleh hal-hal tujuan-tujuan hidup pribadi dia. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat bahwa nggak ada masalah lah, kita ngaku dulu lah. Yang paling penting apa namanya, ego kelompok kita menang gitu ya. Maka di dalam tema-tema seperti ini adalah itu adalah orientasi religius ekstrinsik. Nah, sementara orientasi religius intrinsik adalah ketika seseorang memandang bahwa nilai-nilai agama itu, nilai-nilai kemuliaan agama itu adalah untuk dilakoni, untuk dijalani, untuk dihidupkan. Jadi bukan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan pribadi tadi. Nah, ini yang menjadi menarik gitu ya. Jadi artinya adalah bahwa Olpot juga memperkenalkan istilah pro-religius. Nah, pro-religius itu adalah orang yang sedang mencari-cari itu antara orientasi religius ekstrinsik atau orientasi religius intrinsik. Nah, tentunya saja kalau kita mencermati cara pembelajaran agama gitu ya, bisa jadi diawali kita pada waktu kanak-kanak orang tua kita mengajarkan keberagamaan dengan cara yang ekstrinsik gitu ya. Nah, jadi kita kadang-kadang barangkali menghindari tidak sholat karena nanti takut dipukul gitu ya. Kita berpuasa karena kita malu itu terhadap orang lain. Jadi kalau misalnya padahal kita sendiri sebenarnya secara syar'i boleh berbuka, tetapi kita nggak mau berbuka gitu demi misalnya saja apa kata orang gitu. Kalau saya makan siang, padahal saya sebetulnya uzur syar'i. Nah, ketika kita melakukan peribadatan adalah dalam tatanan itu, maka Olpot menyatakannya adalah itu sebagai orientasi religius ekstrinsik. Nah, sehingga cukup mengerikan ketika keberagaman itu adalah kita beragama di dalam keberagamaan yang ekstrinsik itu. Karena agama menjadi alat saja, agama menjadi alat pembenaran. Bisa jadi kalau kita ribut dengan orang lain, atau alat bahkan juga misalnya saja bisa dalam rangka alat untuk merendahkan orang, bisa dalam rangka alat untuk membunuh orang, bisa dalam rangka alat untuk meremehkan orang, bisa dalam rangka alat untuk mengkafirkan orang. Nah, keberagaman seperti ini adalah keberagaman yang mengerikan, gitu ya. Keberagaman yang barangkali kehilangan makna dari agama itu sendiri. Nah, saya yakin kalau kita mempelajari kehidupan kita, maka ramainya dunia media sosial saat ini, terutama ketika orang misah-misuh tentang tema-tema keagamaan, lagi mudahnya seseorang mengkafirkan, jangankan orang yang berbeda agama, bahkan orang yang seagama pun adalah dikafirkan. Ketika ada pengkafiran seperti itu, maka pertanyaan kita, keberagaman yang jenis mana yang sebenarnya sedang kita praktekkan? Apakah keberagaman yang sifatnya intrinsik atau ekstrinsik? Nah, tema-tema ini yang cukup menjadi menarik gitu ya. Jadi dan sejumlah penelitian berkaitan dengan orientasi religius ekstrinsik dan ekstrinsik ini juga tampaknya penelitian ini cukup banyak. Anda bisa cari ya. Jadi dulu pun pada waktu skripsi saya juga menggunakan salah satu alat Olpot ini, dan memang pada waktu itu juga hasil penelitian saya menunjukkan gitu bahwa pada waktu tahun 90-an itu ya adalah artinya juga keberagaman yang gampang menganggap bahwa orang lain itu kafir, orang lain itu layak untuk dibunuh, dan ternyata pendapat-pendapat seperti itu berada di orang-orang yang memang orang-orang yang tidak toleran seperti itu, orang-orang yang membolehkan seseorang itu adalah dibunuh dan segala macam. Pandangan-pandangan seperti itu rupanya banyak dimiliki oleh orang-orang yang memiliki orientasi religius ekstrinsik.
Nah, sehingga kalau kita cermati adalah betapa tidak damai gitu orang beragama itu. Betapa tidak nyaman orang beragama itu. Bahkan ada orang tua yang saya wawancara, yang orang ekstremis itu, kalau anak saya umur 5 tahun belum sholat, saya pukul dia. Mati pun nggak apa. Wah, itu pendapat-pendapat ngawur gitu. Nggak ada, itu belum terkena hukum anak umur 5 tahun itu. Gitu. Jadi mereka mempunyai pandangan-pandangan yang sangat jauh dari nilai-nilai keagamaan, ya, di mana nilai-nilai rahmah, nilai-nilai kasih sayang. Nah, belajar dari kaum Samud yang berbantah-bantahan tadi, kaum Samud yang berbantah-bantahan tadi dengan Nabi Soleh alaihissalam, maka kita bisa ngelihat bahwa kadangkala ketika seseorang mengilahkan kabilahnya, mengilahkan ego kelompoknya, mengilahkan sebuah kedudukan, mengilahkan derajat, mengilahkan pangkat. Maka ketika itu diilahkan, maka dia bisa menjadi pembenaran gitu untuk bernegosiasi dengan tema-tema keagamaan pun oke-oke saja. Karena agama dilihat oleh mereka bukanlah sesuatu nilai yang perlu dihidupkan gitu, tetapi agama itu sesuatu yang perlu dimanfaatkan untuk mencapai tujuan-tujuan hidup atau untuk mencapai tujuan-tujuan hidup masa kini gitu ya, saat ini. Nah, dan di dalam tema-tema inilah yang saya rasa cukup menarik gitu ya. Bagaimana bahwa sehingga kenapa Nabi Soleh itu juga memberikan penangguhan hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu juga, siapa tahu orang-orang ini adalah beriman, tetapi kan tidak juga gitu. Bagi mereka adalah walaupun sudah jelas itu ada kebenaran, walaupun sudah jelas ada fakta, walaupun sudah jelas ada data, tetapi semuanya diingkari ya demi ilah mereka. Dan yang mereka ilahkan ya bukan hanya tadi ilah-ilah yang mereka sembah dalam bentuk perwujudan adalah patung atau berhala, tetapi yang mereka ilahkan juga adalah hawa nafsu mereka, syahwat mereka, gitu ya, keinginan-keinginan mereka, kebutuhan-kebutuhan mereka, termasuk ego kabilah mereka. Nah, ada tema-tema lain yang di dalam psikologi itu juga ada yang namanya perilaku hipokrit atau perilaku munafik ya. Ya kalau munafik di dalam kajian di Rosa Islamiyah kan adalah ciri-ciri orang munafik itu antara lain ya kalau berbicara dusta, kalau misalnya saja diamanahi khianat gitu ya. Nah, hipokrisi dalam kajian psikologi adalah ketika orang justru adalah dia menggunakan standar yang berbeda. Dia menggunakan standar yang berbeda gitu untuk perilaku yang sama. Jadi misalnya saja suatu perilaku kalau misalnya saja buat dia oke, tetapi kalau buat orang lain tidak. Nah, itu hipokrisi. Jadi tadi misalnya saja tadi juga terjadi hipokrisi itu di kalangan kaum Samud itu sendiri. Artinya adalah kalau dia sesuai dengan standar tadi bahwa oke, kalau misalnya terjadi misalnya saja mukjizat ini maka aku turuti. Tetapi kan tidak gitu ya. Di situ berarti ada yang namanya janji tidak ditepati gitu ya. Kemudian ada kedustaan yang mereka lakukan dan kemudian juga tadi ya ada standar ganda gitu. Artinya adalah standar ini dilakukan untuk Nabi Suleh dan orang-orang yang sudah beriman, tetapi tidak terjadi standar itu adalah untuk mereka sendiri. Nah, hipokrisi ini adalah penyakit kita, gitu ya. Penyakit ACP Rulgani lah minimal. Kadangkala kita seringkali menggunakan standar yang berbeda, gitu. Misalnya saja kalau untuk saya dan untuk orang lain beda. Kalau untuk misalnya kalau orang lain harus A, tetapi kalau saya A itu bisa ditawar. Kalau misalnya orang lain harus B, kalau saya ditawar. Dan kita seringkali begitu. Misalnya saja katakanlah di dalam dunia medsos, wah payah nih orang ini, masa sholat kayak gitu. Padahal kalau kita tanya, emang sholat lu kayak gimana? Gitu. Ya sama juga gitu. Wah payah banget nih ya orang di medsos ini, masa dia ngobrolin mertuanya. Emang lu kan pernah ngobrolin mertua lu? Misalnya kayak gitu. Seperti itu. Nah, ada juga kemudian orang yang lagi medsos rame-rame, wah goblok banget tuh orang sampai ketipu sama dunia online. Nah, sementara yang ngomong kayak gitu juga yang saya ketahui
dia justru juga adalah seringkali terjebak gitu dalam apa namanya pinjaman-pinjaman online. Gitu. Nah, sering kita itu hipokrisi begitu. Jadi kita menggunakan standar ganda gitu. Artinya kalau kepada orang lain kejam banget kita, tapi kalau kepada diri kita sendiri sebuah aturan-aturan itu adalah seakan-akan adalah bisa kita minimalisir, bisa kita peringan, bisa kita permudah. Nah, artinya kita ini jangan-jangan bukan seperti Nabi Soleh dan umat-umat yang ikut Nabi Soleh. Kita ini jangan-jangan adalah orang yang salah gitu ya. Justru mengikuti kelakuannya kaum Samud yang melakukan pembunuhan terhadap unta itu gitu ya. Terhadap 9 orang dari kaum Samud itu gitu ya. Jangan-jangan kita ini juga adalah orientasi religius kita adalah ekstrinsik. Jangan-jangan kita juga adalah hipokrit juga atau munafik juga. Nah, ini adalah menjadi bahan renungan saya rasa dari kisah Nabi Soleh alaihissalam dan kaum Samud ini, dan ini adalah sebagai sebuah pengantar untuk diskusi. Saya kembalikan kepada Kak Ojan gitu ya untuk memandu diskusi di antara kita. Silakan. Baik, terima kasih Abah. Waduh, saya lagi asik-asiknya nyimak. Ternyata kita langsung masuk ke sesi diskusi, teman-teman. Menarik sekali tadi Abah sudah memberi pengantar bagaimana ternyata ada orientasi religius yang bisa jadi itu juga tidak hanya terjadi di kaum-kaum sebelumnya yang dimusnahkan oleh Allah, tapi juga bisa jadi ada di diri kita gitu. Motivasi-motivasi ekstrinsik tadi, kemudian saya sebenarnya ingin membuka wacana juga bagaimana sebenarnya kajian psikologi memandang mukjizat yang diberikan Allah kepada para nabi, yang entah bagaimana mukjizat itu kalau dipandang hari ini gitu sebenarnya kan sesuatu yang luar biasa yang terjadi hari itu gitu, seperti bagaimana Nabi Nuh menjadi orang pertama mungkin yang bikin kapal dan besar sekali kalau di imajinasi kita hari ini. Tapi ternyata mukjizat-mukjizat itu tidak cukup untuk membuat orang-orang yang melihatnya kagum, kemudian mengikuti langkah para nabi. Atau teman-teman nanti silakan kalau ada diskusi, saya langsung buka saja. Ini juga KMI, Abah memang salah satu fokusnya adalah di bidang kebencanaan, dan kami belajar banyak dari Abah. Saya juga 2017 kalau nggak salah belajar trauma healing dari Abah Asep, PFA juga. Bagaimana sebenarnya bencana-bencana yang ditimpakan Allah kepada kaum-kaum terdahulu, kaum Samud, kaum Ad gitu, yang saya baca di beberapa jurnal itu ada pembahasannya juga, dan itu dikaitkan dengan bencana-bencana kekinian gitu ya, kayak Samud itu entah itu gempa atau likuifaksi gitu ya. Nah teman-teman, ini sudah ada nih Mbak Indra Fatiana. Silakan di unmute Mbak Indra. Ini ibu-ibu banyak yang pakai mukena ya kalau subuh-subuh nih. Mukena apa kerudung tuh. Silakan Mbak Indra. Masya Allah. Makasih Kang Fauzan kesempatannya. Ya, Assalamualaikum Kang Asep. Izin tanya. Salam. Jadi kan tadi dibilangnya kan ada motivasi intrinsik dan ekstrinsik ya dalam menjalankan agama. Pertanyaannya, untuk mendidikan ke anak itu seperti apa, terutama untuk usia-usia sebelum balik gitu ya, karena untuk anak-anak kan reward and punishment juga bisa memoles pendidikan mereka seperti itu. Nuhun Kang. Oh baik, terima kasih Mbak Indra. Jadi takutnya ini ya, punishment sama reward tadi malah justru membuat anak-anak punya motivasi ekstrinsik ya. Baik, silakan Abah. Oh sebentar, Abah belum dijadikan co-host ya? Teh Hesti boleh dibantu? Oke, baik, nggak apa-apa. Yang pertama saya ingin menjawab. Jadi kadang-kala juga saya kagum-kagum aja gitu sama sebagian dari kita yang memandang bahwa menghukum anak dari kanak-kanak itu anak-anak harus dihukum. Padahal
Padahal kalau kita mempelajari sejumlah hadis Nabi pun yang namanya pemukulan itu juga baru setelah anak umur tertentu ya. Jadi ya, anak umur tertentu artinya adalah ketika kanak-kanak itu agama diperkenalkan dengan riang gitu ya. Jadi agama itu harus diperkenalkan dengan indah. Agama itu harus diperkenalkan sebagai sesuatu yang indah, menyenangkan, mulia. Sayangnya di masyarakat kita barangkali agama kadang-kadang ada sebagian dari masyarakat yang memperkenalkan agama itu sebagai sesuatu yang mengerikan. Agama seakan-akan sesuatu yang katakanlah adalah siksaan. Dan kita lihat berapa banyak masjid di kita yang ramah sama anak. Sedikit saya rasa. Jadi kalau kita membaca di masjid, saya justru bertanya-tanya dulu zaman Nabi Muhammad, apakah di rumahnya itu kan rumah Nabi itu sekaligus masjid ya. Apakah Nabi menuliskan gitu sebuah tulisan anak-anak dilarang berada di masjid gitu. Jadi di kita saya nggak kaget juga gitu kalau misalnya anak-anak kecil itu adalah jarang ke masjid karena dari kecil pun mereka kemudian suka dimarahi oleh pengurus masjid gitu ya kalau berada di masjid. Nah, artinya asosiasi yang terbangun dengan tempat peribadatan pun kan menjadi negatif gitu karena dari awal mereka kemudian terbangun skema bahwa masjid bukanlah tempat mereka. Masjid tidak layak bagi mereka gitu. Padahal baginda Rasul sudah menjelaskan bahkan yang mengasuh anak pun ya bisa sambil tetap sholat. Jadi ya, bagi anak yang apa-apa sholat itu dipandang sebagai main-main gitu ya karena namanya anak gitu. Dia belum paham. Tapi lama-kelamaan dengan semakin orang tuanya juga adalah melakukan taklim, mencontohkan, meneladankan, maka keberagaman dari anak ini adalah akan terbangun. Nah, jadi terpenting di dalam pendidikan, bukan hanya pendidik agama itu kan adalah salah satu ya dari tema pendidikan. Nah, agama itu din itu jangan diartikan sekedar identity gitu, sekedar identitas. Oh, saya Islam, oh saya Katolik, oh saya Nasrani gitu ya. Oh, saya Hindu atau saya Buddha. Din itu dimaknai oleh kita adalah sebagai totalitas kehidupan itu sendiri. Jadi kalau sama juga misalnya, jadi sangat konyol kalau misalnya banyak teman-teman yang mengatakan ini, oh padahal saya nikah udah mengikuti hadis Nabi loh, tapi nikah saya parah banget. Parah banget nih saya dapetin suami saya yang kayaknya begitu. Saya tanya loh, Anda mengerti ya karena suami saya seagama sama saya, dia lupa bahwa pengertian bahwa lidiniha itu jangan diarti ya kalau misalnya semuanya muslim, orang-orang yang naksir kita muslim, lidiniha itu adalah din itu diartikan adalah yang barangkali adalah totalitas tindak tanduknya sesuai dengan nilai-nilai indah dari Islam. Nah, jadi artinya adalah bahwa keislaman itu adalah totalitas kehidupan. Nah, karena itu ada sebuah tulisan ya membangun religiusitas pada anak. Saya dulu pernah punya buku itu cuma dipinjam dan hilang ya, yang dikarang oleh Romo Mangunwijaya. Dan buku itu menggambarkan bahwa kadangkala kita memperkenalkan agama dengan teori gitu, bukan dengan kehidupan. Jadi kalau katakanlah, kalau misalnya kita ingin mengajarkan kasih itu kalau di anak-anak itu dirasakan oleh mereka. Kalau kita ingin memperkenalkan Nabi Muhammad itu yang jujur, kejujuran itu ditunjukkan gitu oleh orang tua. Kalau kita ingin memperkenalkan Nabi Muhammad itu sayang, ya sayang itu harus dirasakan oleh anak-anak kita. Nah, jadi contoh teladan dialami adalah hal yang terpenting ada di dalam pendidikan di anak kita. Jadi bahwa berkaitan dengan tema-tema syariah itu kan adalah tantangannya adalah orang akan dimulai seperti itu adalah setelah akil baligh gitu ya. Artinya sebelum akil baligh adalah area-area di mana orang harus memperkenalkan keberagaman dengan cara yang indah. Saya rasa jadi ini adalah tantangannya. Jadi bukan reward, bukan punishment sebenarnya. Jadi memang cuma reward dan punishment. Nabi Muhammad tidak mencontohkan cuman itu gitu. Bahkan kalau kita cari sejumlah hadis yang benar-benar Nabi Muhammad menggunakan punishment kepada anak agak sangat sulit. Sangat sulit itu menemukan hadis-hadis seperti itu. Yang justru yang paling banyak Nabi menemukan
ragam cara yang sesuai dengan cara berpikir anak. Saya kasih contoh. Ini riwayatnya cukup masyhur. Jadi suatu kali ada sejumlah anak-anak gitu ya anak-anak umur anak-anak di bawah umur 12 tahun lah. Kemudian menjelang waktu sholat tertentu gitu ya, Bilal belum datang. Kemudian mereka itu adalah berpura-pura sebagai Bilal, saling bermain nih di antara orang-orang ini, di antara anak-anak ini. Nah, kemudian ada orang-orang dewasa di situ, sahabat Nabi udah geram aja nih ngeliat kelakuan anak-anak. Jadi di antara mereka bahkan ada yang akan hampir menghardik dan akan ada yang hampir memukul. Nah, Nabi Muhammad kemudian menenangkan ini para sahabat ini, tidak, biarin aja. Kemudian anak-anak ini adalah mencoba azan, meniru-niru Bilal gitu di antara tiga anak ini. Kemudian sama Nabi diajak gitu agak menjauh dari yang ada para sahabat tadi. Yuk, sekarang coba kamu azan. Sambil dikomentari, oh kamu ini bagus, ini bagus, ini bagus. Coba kamu yang azan. Nah, coba kamu yang azan. Nah, kamu perlu diperbaiki ini. Nah, besok ya kalau azan seperti ini bagus, tetapi pada waktunya ya. Nah, setelah itu Nabi mengatakan, nah besok kamu yang azan. Nah, artinya adalah bahwa cara-cara seperti Nabi ini yang perlu kita tiru gitu ya. Jadi bukan tiba-tiba agama itu diperkenalkan dengan kekerasan. Gitu. Mengerikan betul ketika agama itu diperkenalkan dengan cara kekerasan. Saya pernah menemukan banyak orang-orang yang memperkenalkan agama kepada anak dengan kekerasan. Jadi anak dipukul. Bahkan ada seorang yang ayahnya kebetulan juga adalah pemain kempo gitu ya. Kemudian anaknya di kempo dan anaknya sampai mengalami pengalaman traumatik. Padahal anaknya baru umur 5 tahun. Belum ada urusan-urusan penyiksaan sebenarnya. Bahkan juga kalau toh misalnya ada pukulan juga bukan pukulan yang membuat bekas. Jadi kalau ada pukulan sampai berbekas, apalagi sampai ke rumah sakit, ya itu bukan punishment yang benar. Nah, ini saya rasa tantangannya adalah bagaimana kita memperkenalkan agama dengan cara yang baik kepada anak. Dan itu dimulai dari peneladanan. Kemudian baru pengajaran, baru pembimbingan, baru pembiasaan, baru pemotivasian. Nah, yang namanya punishment, tetapi punishmentnya juga dalam bentuk yang terukur, yang tidak merusak harga diri anak, tidak merusak fisik anak, itu baru nomor sekian. Nah, jadi peneladanan itu yang diperlukan, taklim diperlukan, pembiasaan diperlukan, ya, pemotivasian diperlukan. Itu yang dicontohkan oleh baginda Rasul. Jadi kalau toh ada hadis-hadis yang dinyatakan adalah anak boleh dipukul, tetapi juga pukul yang seperti apa. Dan sayangnya saya tidak menemukan Nabi pernah melakukan itu. Demikian, itu mungkin dari keterbatasan saya. Baik Abah, semoga cukup menjawab ya Bu Indra. Saya ingin menyambung-nyambungkan sedikit Abah nih dengan pertanyaan Bu Indra tadi, dan ada beberapa pertanyaan di kolom chat juga sebelum ke Pak Bahrun yang sudah angkat tangan. Teman-teman kalau ingin bertanya secara langsung, saya lebih suka ya supaya ada interaksinya. Jadi Abah tadi kan itu punishment-nya ya, yang seharusnya justru di usia-usia balita gitu dikurangi, apalagi kita biasa mendengar dibilang nanti Allah marah deh, gitu. Nanti Allah marah gitu kan. Allah tuh kayaknya pemarah banget kalau di anak-anak. Ya betul. Gitu ya. Nah, padahal yang marah tuh orang tuanya gitu kan. Marah orang tuanya ya, Abah ya. Memanfaat kayak iblis memanfaatkan Allah tadi ya. Allah itu diperkenalkannya dengan buruk betul gitu ya. Nah ini Abah, kalau itu yang punishment-nya, bagaimana yang reward-nya? Karena kita melihat sendiri ya di beberapa misalnya masjid, atau konteks di rumah juga, kayak misalnya untuk memotivasi anak menjadi suka sholat subuh, nanti ada uang sakunya gitu ya. Kemudian ada reward berupa uang yang bisa puasa sampai selesai, nanti dikasih hadiah gitu. Ini berkaitan sama pertanyaan Pak Yusuf, apa saja yang mempengaruhi orientasi keberagamaan kita ya? Apakah itu nanti justru mengalihkan niat anak, orientasi anak dalam beribadah itu justru untuk hal-hal yang bersifat ekstrinsik tadi, Abah? Iya.
Ya, jadi kalau kita kaitkan dengan ya kalau kita misalnya mempelajari seluruh hadis yang berkaitan dengan Nabi berinteraksi dengan anak ya. Ya otomatis dalam beberapa aspek yang namanya anak-anak masih menggunakan logika anak-anak. Tadi ada kata pembiasaan ya, pembiasaan bisa jadi Anda menggunakan. Tadi kan ada pemotivasian ya. Pemotivasian itu ya bisa jadi di situ Anda digunakan berbagai macam cara ya. Termasuk juga tadi ada iming-iming tertentu. Tetapi itu kan kanak-kanak. Seiring anak orang itu terbiasa, seiring orang itu mendapatkan kebermanfaatan dari apa yang dialaminya, lama-kelamaan ya akan berubah yang tadinya adalah dalam rangka ekstrinsik tadi, kemudian dia mendapatkan kenyamanan, kenikmatan, kemudian kebermanfaatan gitu ya dari keberagaman itu, maka akan bergeser itu ya pendulumnya dari ekstrinsik ke intrinsik. Jadi itu sih bagian dari pembelajaran. Sama semua orang juga melewati itu. Ya. Artinya kalau kita mempelajari kisah-kisah para sahabat juga kan tidak tiba-tiba mereka jadi intrinsik, tetapi karena mereka sudah ada iman di dalam diri mereka, gitu ya. Nah, dan iman itu bisa naik, bisa turun. Nah, demikian juga orientasi religius juga bisa bergerak ke ekstrinsik atau ke intrinsik. Demikian. Baik, Abah. Terima kasih. Itu tadi juga cukup menjawab ada pertanyaan, bisa nggak beralih dari ekstrinsik ke intrinsik? Ada tadi pertanyaan ya, teman-teman di kolom chat. Ya tentunya rasa... saja sangat bisa gitu ya. Jadi sekarang tinggal berarti kan kalau misalnya saja, oh saya ngerasa selama ini nih ekstrinsiknya. Jadi berarti intrinsiknya apa? Nah intrinsiknya itu kalau misalnya di dalam, kalau Anda senang membaca kitab-kitab hadis, coba deh cari kitab-kitab hadis yang membaca ciri-ciri keberimanan. Tidak beriman seseorang apabila dia membiarkan tetangganya, misalnya ini. Tidak beriman seseorang kalau dia tidak memuliakan tamu. Tidak beriman seseorang kalau dia membiarkan ada duri di jalan. Tidak beriman seseorang yang membiarkan misalnya saja tetangganya yang lapar mencium bau kaldu dari makanan yang dimasak di rumahnya. Nah, jadi kalau keberimanan, ciri-ciri keberimanan itu kita lakukan, nah, kita coba belajar ke sana. Coba kita mulai belajar justru adalah untuk mengkonkretkan keberimanan kita. Nah, jadi bukan hanya dengan ritual-ritual keberagaman saja seperti sholat, puasa itu ritual, ya. Kemudian ibadah haji itu ritual. Tetapi ciri-ciri keberimanan itu yang paling real itu adalah dalam perilaku real sehari-hari, dalam keseharian kita. Nah, mari kita, jadi intrinsik itu adalah kalau di dalam ini adalah ciri-ciri dari iman itu sendiri. Jadi indikator-indikator keberimanan itu justru kan dalam perilaku kita terhadap manusia lain, terhadap makhluk lain. Mari kita berlatih gitu. Tidak dinyatakan beriman orang yang tidak memaafkan saudaranya gitu ya. Selama lebih dari 3 hari gitu misalnya. Nah jadi tema-tema itu menunjukkan bahwa untuk melatih Anda menjadi intrinsik kalau di kalangan muslim sederhana saja. Mari kita wujudkan keberimanan kita itu dalam perilaku nyata, dalam akhlak-akhlak mulia yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Sehingga keberagaman itu adalah bukan sebagai identitas saja yang ada di KTP Anda, tetapi keberagaman itu adalah sesuatu yang hidup di masyarakat kita. Kalau ada yang sakit, apa yang mau dilakukan? Kalau ada tetangga kita yang sakit, mau dia yang sakitnya muslim, mau yang dia sakitnya Nasrani, yang mau dia yang sakitnya adalah agama apapun, ya tetap kita kunjungi. Oh dia ada yang kelaparan, nggak kita lihat dulu agamanya apa, selama dia manusia, karena Nabi Muhammad juga mencontohkannya begitu. Maka kita datangi mereka. Nah, keberimanan yang seperti itulah gitu ya, yang barangkali perlu kita latihkan kepada diri kita, kepada anak kita. Nah, sehingga keberagaman itu adalah real gitu ya. Itulah yang namanya beragama itu. Itulah dinul Islam itu. Itulah rahmatal lil alamin itu. Jadi bukan keislaman itu hanya dilihat dengan Anda sekedar sholat saja, atau Anda ibadah haji, atau Anda saum gitu. Tetapi justru terlihat nyata dalam kehidupan keseharian Anda. Demikian. Baik, terima kasih Abah atas jawabannya. Ini semoga juga menjawab pertanyaan di kolom chat Mbak Ida Sudiar dari Jawa Timur ya. Jadi kalau pertanyaannya bisa berubah ke intrinsik apa enggak, Abah tadi sudah menjawab bisa ya Mbak Ida. Kemudian bagaimana tahapannya? Tahapannya tadi
dengan ilmu berarti untuk belajar apa saja ciri-ciri keimanan, kemudian mengidentifikasi di diri sendiri dan melatihnya. Saya rasa demikian. Saya lanjut ke Pak Bahrun Mubarok yang dari tadi masih angkat tangan, nggak diturun-turunin. Silakan. Saya ingin tanya nih, Pak Bahrun ini tangannya udah pegel nih. Pak Bahrun udah dokter belum nih? Assalamualaikum Abah. Masya Allah, senang banget. Ya, terima kasih Pak Moderator. Saya ingin jawabannya yang singkat aja, Bah. Soalnya mau nganter ke sekolah anak nih. Jadi pertanyaan gini, pertanyaan gini, Bah. Bagaimana dengan sikap kita yang seringkali keras ya terhadap kesalahan katakanlah kelompok yang kita anggap sebagai lawan kita. Sementara kita ini seringkali toleran terhadap kelompok yang kita cintai gitu kan. Apakah ini juga bentuk dari hipokrit dari Ya, yang kalau tadi dalam Abah kajian jelaskan? psikologi, dalam kajian keislaman juga sama, Kang Bahrun hipokrit juga. Misalnya Iya. begini, katakanlah, nggak usah jauh-jauh, saya orang Sunda lah gitu ya. Kalau misalnya orang Sunda yang melakukannya, saya toleran gitu. Tapi kalau orang yang suku lain melakukannya, wah saya bisa ngamuk gitu ya. Itu juga hipokrit juga. Hipokrit juga. Ya sama gitu. Ya kita seringkali terjebak ke dalam double standar seperti itu gitu ya. Karena tadi yang kita pentingkan adalah kelompok kita gitu. Jadi bukan keadilan ya, bukan kebenaran. Jadi Singkat, Pak jawabnya Bahrun. mohonlah Kang Bahrun gitu ya. Jadi selamat mengantarkan anak Kang Bahrun. Baik, Pak Bahrun silakan diturunkan tangannya, takut pegel. Teman-teman yang lain yang ingin bertanya, saya kasih kesempatan untuk mengangkat tangannya dan langsung bertanya. Walaupun ini sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Ada yang mau nanya langsung, teman-teman? Ini kesempatan mahal nih. Nah, wah ini Mbak Yusnita yang dari kemarin nanya juga nih. Wah, ini Kayaknya rajin masih banget nih dari Lumajang nih ya, jauh juga nih. kayaknya mau voucher Lumajang, GoPay lagi Lumahnya nih. Ajang gitu ya. Bah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yus. Ya, tadi sudah nyatet sih di kolom chat, cuma sebenarnya kepingin langsung juga. Kemarin tidak ada kesempatan karena waktu terbatas. Ya boleh, yang pertanyaan kemarin ditanyakan sekarang juga boleh lah. Mengenai ini, kalau untuk yang kemarin saya mengenai apa namanya ilah yang disampaikan. Aduh, malah bingung saya. Iya, ilahun. Jadi Yang dalam sekarang, bahasa Arab itu ada Robbun, ada ilahun. ya, yang sekarang aja Abah, karena Ya. takut waktunya tidak cukup. Mengenai ini, setelah disampaikan apa yang disampaikan tadi oleh Abah, saya merasa bahwa saya dalam mendidik anak banyak sekali kesalahan. Dan untuk merefresh ulang hal seperti itu gimana Abah? Istilahnya biar mereka itu jadi tidak trauma atau bagaimana gitu akhirnya. Yang pertama barangkali perlu memaafkan diri sendiri ya. Kalau kita salah kan taunya salah sekarang. Dulunya kan ya dulu pada waktu Anda mendidik anak kan terlepas apapun adalah berangkat dari wawasan yang terbaik yang Anda miliki di saat itu. Ya, kalau misalnya sama juga orang tua kita ngedidik kita juga kan adalah berangkat dari wawasan yang dimiliki mereka, wawasan terbaik yang dimiliki oleh mereka. Bahwa ada ekses-ekses ya nggak soal gitu, dalam kehidupan akan seperti itu. Tidak ada yang namanya pengasuhan yang ideal, itu nggak ada. Selalu ada saja. Jadi walaupun misalnya Anda melakukan hal yang sama, bisa jadi oleh satu anak dinyatakan biasa-biasa saja, tapi oleh anak lain barangkali dianggap itu bermasalah gitu ya. Artinya ekses itu akan selalu ada gitu, walaupun Anda memiliki pengetahuan tertentu dalam pengasuhan anak. Nah, apa yang dilakukan kalau anak Anda udah gede gitu ya? Yang paling penting Anda ngobrol dengan anak Anda, komunikasi dengan anak Anda. Apa yang mereka alami, kalau misalnya memang tanyakan kepada mereka apa pengalaman-pengalaman mereka bersama dengan Anda. Kalau Anda pernah punya episode tertentu misalnya memarahi anak Anda tanya dulu, Bunda pernah marahi kamu sedih ngerasa gimana. Jadi tanya dulu gitu apa yang dilihat, apa yang dirasakan, apa yang dipersepsi anak. Nah dari situ baru misalnya saja kita bisa memohon maaf kepada anak, menyatakan bahwa kita keliru, dan menyatakan bahwa kita akan menyetop apa yang kita lakukan.
Nah, jadi cara yang paling bagus sebelum ngerasa bersalah, ngobrol dulu dengan anak gitu, tanya sama anak gitu, dan ngaku aja gitu. Dulu waktu kamu kecil tuh Bunda pernah nyubit kamu. Kamu ingat nggak? Ah, nggak ada tuh di dalam buat bagiku Bunda baik-baik aja. Bisa jadi anak nggak ingat sama sekali. Iya, iya, Nah, jadi Pak. bagusnya dikonfirmasi lah kepada anaknya, dan kalau tahu ada efek-efek yang buruk diobrolkan juga dengan anaknya sehingga bisa dilakukan adalah perbaikan bersama anak. Demikian Bu. Iya, iya, ya, terima kasih, Pak. Tapi sekarang saya sudah melakukan hal tersebut itu dan berkali-kali, tapi terkadang mereka melakukan kesalahan itu mungkin karena akibat yang saya lakukan, Pak. Jadi Ya saya nggak apa-apa, yang namanya taklim itu ya seperti para nabi terus menerus, ya mengingatkan terus menerus, mendidik terus menerus, nggak cukup satu kali. Dan pantang kita mengatakan Bunda harus ngomong berapa kali sih? Wah, Rasul aja Nabi Nuh itu nggak tidur itu ngobrolin hal yang sama berulang-ulang kan gitu. oh gitu Jadi gitu. kalau kita berangkat dari apa yang dilakukan oleh Nabi, kita nggak boleh ada apa ya sebagai ibu karena kita adalah pendidik ya pendidik utama. Nggak boleh ada rasa kemudian berapa kali aku ngomong kepada kamu enggak ya sampai terjadi perubahan perilaku gitu. Sampai ya Allah mencabut nyawa kita gitu ya. Jadi selama masih ada kesempatan kita mencari ragam cara gitu untuk melakukan taklim itu. Demikian Ibu. Iya, ya, terima Baik. kasih ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Yusnita, semoga menjawab ya. Aduh, Terima Bu kasih, Yusnita, Kak. udah hujan pagi-pagi saya jadi pengen ini juga nih. Baik, ini pertanyaan terakhir. Saya berikan kesempatan kepada ini, ada yang angkat tangan dari kaum Jawa Timur juga, kaum Jawa Timur. Enggak, Purbalingga mah ini Jawa Tengah nih. Oh, bukan Probolinggo ya? Bukan Mohon Probolinggo. maaf, mohon maaf. Ini Purbalingga saya salah baca. Ini mah ngapak, daerah ngapak ini. Bu Husnul Khotimah, silakan Ibu. Pertanyaan yang di chat ya Ibu ya? Iya, betul. Boleh ditanyakan langsung, silakan. Silakan Bu Husnul. Terima kasih sekali. Jazakumullah khairan katsir atas kesempatannya. Abah, kebetulan kami punya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten. Kami juga punya Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Langsung saja Bu. wabarakatuh. Oke. Kebetulan kami punya seorang murid, begitu ya, dari PAUD, TK, kemudian sekarang SD, begitu. Kebetulan anaknya itu agresif seperti itu. Dia sering melakukan hal-hal yang membuat teman-temannya itu menangis, seperti memukul, menarik, seperti itu. Dan ini terjadi bertahun-tahun, begitu ya. Kadang sembuh, tapi nanti balik lagi. Sembuh, nanti balik lagi. Tempat dulu pernah diobservasi juga, begitu. Tapi juga hasilnya, itu kadang-kadang sembuh, kadang-kadang tidak, seperti itulah. Karena kemarin sering mendapatkan nasihat bahwa punishment itu tidak baik, seperti itu. Kami terus melakukan tadi yang sudah disebutkan, ada teladan, pengajaran, dan lain-lain itu. Tapi kemarin terakhir sempat padahal sedang berpuasa anaknya, begitu ya, tetap membuat teman-temannya itu menangis, begitu nih, sampai wali murid yang lain juga keberatan. Jadi mohon pencerahannya, barangkali apabila ada punishment itu, punishment seperti apa yang pas untuk anak usia 7-8 tahun tersebut. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi misalnya gini, ada anak suka memukul anak lain. Saya dulu jadi guru. Kalau saya melihat kelakuan anak seperti itu, yang saya pertama adalah saya tidak pukul anak itu. Cuman saya tahan anak itu untuk tidak memukul. Jadi ketika dia pengen memukul, saya pegang tangannya sampai seluruh energinya keluar habis. Nah, jadi dia adalah ditahan untuk tidak memukul walaupun energinya sedang keluar itu. Ya, jadi artinya dalam rangka yang selama ini kalau misalnya kita menggunakan pendekatan psikologi belajar kan enggak semua. Jadi gini, dalam rangka menghentikan perilaku itu bisa macam-macam. Bisa dengan cara punishment, bisa dengan cara omission.
Nah, omission itu adalah kenyamanan dari melakukan sesuatunya yang dihilangkan. Ya, jadi tidak dihukum, tidak dirusak. Jadi misalnya anak itu nyaman kalau dia mukul. Nah, berarti tidak dipukul kalau dia mukul, tetapi pada waktu mau mukul ditahan oleh si guru atau oleh orang yang dewasa itu supaya kemudian juga dia tidak bisa melakukan pemukulan itu. Nah, bisa demikian. Jadi walaupun anak menjerit-jerit meronta-ronta, di situ adalah lebih tujuannya adalah menahan supaya dia tidak mukul. Dan disitulah taklimnya itu. Ya, ini bukan dengan cara seperti ini. Di situ dikasih taklim. Yang kedua, sebagai pendidik, ini berangkat dari pengalaman pribadi saja dulu saya sebagai guru SD gitu ya. Yang saya ajarkan juga kepada murid-murid lain jadi tidak cengeng juga. Jadi kalau ada anak seperti itu, mereka tahu juga gitu. Bagaimana nih ngadepin teman yang seperti ini ya. Sehingga teman ini juga tahu apa namanya saja bahwa perilaku seperti itu tidak bisa diterima oleh teman-teman yang lain. Nah, jadi dan biasanya kita bermain menggunakan cara bermain peran gitu. Kalau ada teman kamu kayak gini, kira-kira harus ngapain? Nah, berbagai macam perilaku-perilaku yang biasanya muncul di kelas, biasanya kita role play-kan itu. Sehingga anak-anak itu adalah mempunyai keterampilan sosial, cara ngadepin teman yang begini, cara ngadepin teman yang berangasan, cara ngadepin teman yang gampang nangis, cara ngadepin teman yang ini. Dan itu adalah menjadi sebuah keterampilan yang perlu dimiliki oleh anak. Nah, jadi perlu kreativitas, artinya yang perlu diberdayakan adalah bukan hanya anak yang tadi dalam tanda petik sumber masalah ya, tetapi juga seluruh siswa-siswa di tempat Anda juga ya perlu dilatih juga gitu ngadepin anak seperti ini. Dan seluruh kemudian juga baik wali kelas ataupun guru-guru yang mengajar di kelas itu juga perlu diajarkan juga gitu ketika anak ini seperti itu. Yang berikutnya juga bisa dipelajari gitu ya, ada pola pastinya. Ini anak pola agresinya itu kalau ada apa, kalau setelah makan apa, kalau setelah minum apa. Dan di dalam tema-tema seperti itu ada baiknya juga coba ngobrol dengan psikiater anak gitu ya, yang bisa jadi juga ada aspek-aspek hormonal yang mempengaruhi anak ini seperti itu. Nah, sehingga juga barangkali juga diperlukan juga ada bantuan farmakologi di dalam tema-tema itu. Demikian Ibu. Baik Abah, terima kasih atas jawabannya. Semoga membantu ya Bu Husnul ya. Sudah cukup sama-sama Bu Husnul. Baik, karena waktunya sudah jam 6:30, saya mau nanya ke Abah, ini titipan dari Teh Hesti. Besok Abah kajiannya tentang Nabi Ibrahim kalau nggak salah ya? Betul. Dengan komunitas apa Abah? Aduh, saya juga lupa itu sudah ada di Facebook itu. Oh, sudah ada. Oh baik, kalau begitu Tapi teman-teman gini nanti aja, nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya KMI tetap mau, saya pasang ini 2 aja. Jadi nanti saya pakai pasang apa namanya, pakai pasang Zoom dengan tools yang lain aja, nggak apa-apa. Oh, Masya Ya, Allah. jadi tetap bisa disiarkan oleh KMI juga gitu ya. Sehingga nantinya bisa penanyanya juga bisa ini. Baik, terima kasih banyak Abah. Jadi teman-teman nanti akan kami kabari lagi di grup Sahabat KMI buat teman-teman yang tertarik untuk mengikuti kajian-kajian kisah Nabi berikutnya, dan juga bisa di add friend ya, Facebooknya Abah Asep Khairul Ghani dan juga Instagram beliau, silahkan di follow. Nanti akan di share linknya oleh Teh Hesti. Untuk beberapa penanya tadi Bu Indra, Bu Yusnita, Bu Husnul sama Pak Bahrun, insya Allah akan mendapatkan hadiah voucher GoPay masing-masing senilai Rp50.000. Dan ini bukan dalam rangka membuat teman-teman orientasinya menjadi ekstrinsik ya. Insya Allah enggak. Karena imannya sudah kuat kata Abah tadi, jadi tidak akan ngaruh. Ini lebih ke penghargaan saja. Baik, alhamdulillah teman-teman, kita sudah belajar sama-sama tadi dari Abah Asep sekitar 1 jam, dan ada beberapa tema yang dipelajari dari kisah Nabi Soleh dengan kaum Samudnya. Yang pertama adalah ternyata ada orientasi keberagamaan, ada ekstrinsik dan intrinsik tadi, di mana kita belajar dari kaum Samud ternyata motivasi ekstrinsiknya itu membawa mereka tidak bisa menerima ajaran yang dibawa oleh Nabi Soleh, padahal beliau adalah salah satu dari mereka di mana beliau punya kedudukan yang diharapkan kalau bahasa di Al-Qur'annya itu. Dan yang kedua adalah ada tema hipokrisi tadi atau kemunafikan.
di mana walaupun ternyata apa yang mereka minta berupa mukjizat ataupun azab dari pembuktian kenabian Nabi Soleh itu hanya kemunafikan yang tidak membawa perubahan apapun terhadap dirinya. Terakhir, saya berdoa kepada Allah semoga kita semua dijaga dan dilindungi oleh Allah dari sifat-sifat yang demikian. Amin ya Rabbal Alamin. Teman-teman, ini KMI, teman-teman yang merasa yang sudah mengikuti kelas ini dan merasakan manfaatnya, ini adalah bagian dari program KMI bersama API HIMSI dan banyak program-program yang insya Allah bermanfaat yang lain. Yang kalau teman-teman ingin mensupport kegiatan-kegiatan KMI Kesehatan Mental Indonesia, silahkan follow Instagramnya di imunmental.id, silahkan di share linknya Teh Hesti ataupun di grup nanti. Dan jika teman-teman ingin berpartisipasi dengan kegiatan-kegiatan KMI lain, walaupun tidak bisa ikut tapi mau dapat manfaatnya juga, insya Allah teman-teman bisa berdonasi, nanti rekeningnya bisa di-share di grup. Donasi itu semuanya akan kita salurkan menjadi program-program pemberdayaan kesehatan mental di Indonesia yang sudah disampaikan oleh Teh Hesti tadi, berupa respon kebencanaan maupun program-program kesehatan mental lain yang kita gulirkan. Sekali lagi terima kasih Abah Asep atas ilmunya. Masya Allah, semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan kepada Abah Asep dan umur yang panjang sehingga kita bisa belajar terus-menerus dengan Abah Asep Khairul Ghani. Dan terima kasih banyak buat teman-teman KMI dan teman-teman yang ikut dalam kelas ini. Semoga teman-teman kita setelah hari ini bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Kita tutup sama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.